Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabtadi'u bismillahirrahmanirrahim wa nuthanni bitahmidillahil hamidil majid wa nusallithu بالصلاة والسلام على الحبيب الذي حرضنا بالزواج والنكاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد المتزوجين سيدنا محمد al-mursal ilal insi wal jin. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai, hormati kedua keluarga besar mempelai. Semoga berkat pernikahan Ananda, Iqbal dan Naila ini menjadi keluarga besar yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya meskipun diamanahkan memberikan nasihat pernikahan sekaligus mewakili keluarga kajian Ribat Nuraniyah yang ada di Jakarta, termasuk Palembang, Sumatera Barat dan semuanya, mengucapkan selamat atas pernikahan ini. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Allah menyebut dirinya Rahman, menyebut dirinya Rahim, menyebut dirinya Wadud, dan nama-nama ini hanya didapat dirasakan oleh orang berkeluarga. Kalau orang tidak pernah berkeluarga, tidak pernah punya ibu bapak, tidak punya pasangan suami dan istri, tidak pernah punya anak, tidak akan merasakan nur pancaran kasih sayang Allah pada nama Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, ini Bapak Ibu kebanyakan kan sudah nikah ya. Mohon maaf pembicaraannya agak vulgar. Waktu ingin membangun kasih sayang dengan pasangan, maksudnya ingin bikin anak, pakai bismillah enggak? Pakai bismillah enggak? Pakai. Jangan lupa ya, kata Nabi SAW, makan minum termasuk bercinta. Jika tidak dimulai dengan nama Allah, maka syaitan ikut ambil bagian. Itu sebabnya orang makan gak puas-puas, minum gak puas-puas, termasuk melakukan hubungan sakral itu dia gak puas. Kenapa? Zauq, rasa kasih sayang itu dicuri oleh syaitan. Oleh karena itu, inilah syariat dan hakikat yang dibawa Sayyidina Muhammad SAW untuk hubungan yang sifatnya sangat vulgar sekalipun, nama Allah tidak boleh hilang. Apalagi lagi sholat. Halo semua. Kalau lagi sholat, nama Allah ingat gak? Jangankan lagi sholat, lagi tawaf, lagi umroh, ini orang pergi haji umroh sekarang, lagi sedang membangun kasih sayang, bercumbu bermesraan dengan pasangan, semua pakaian kita lepas, semua yang dari dia kita lihat, yang dari kita dia lihat, vulgar, tapi nama Allah tidak boleh lepas. Apalagi lagi kerja, apalagi lagi ibadah. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah.
membangun jaringan kasih sayang, membangun kemesraan antara pasangan, itu juga ibadah, sedekah. Ananda Iqbal sudah hafal belum doanya? Doa mau nyentuh istri? Coba ikutin ya. Bapak Ibu masih ingat gak? Saya berdiri aja dah. Halo? Ada yang ingat doa menggang istri gak? Doa mau berkasih sayang sama istri ada yang ingat? Ya ikutin ya. Bismillahi jannibna asyaitan. Itu yang paling inti. Bismillahi jannibna syaitan. Jannibna itu artinya dengan nama Allah aku mohon bantuan, jauhkan hubungan ini dari syaitan. Ini mohon maaf. Kalau laki-laki lihat perempuan seksi, perempuan lihat laki-laki tampan, otaknya ngeres nggak? Jujur, ustadz loh ya. Sama Kia ya, sama aja. Mau dia hafal 30 juz, apalagi 31 juz. Itu kalau ngeliat lawan jenis walaupun sudah menikah, otaknya ngeres. Yang ngomong Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu Bapak Ibu, dia jalan, dia lewat, kata Nabi, syaitan minggir. Berarti otak jorok itu bukan urusan syaitan, itu urusan ini. Karena di dalam ini ada dua karakter binatang. Pertama, binatang ternak sukanya kawin, makan, tidur, nongkrong. Kawin, makan, tidur, nongkrong. Ada karakter buas, sukanya bertengkar, suka menguasai wilayah, suka dituankan orang. Itu karakter kita. Namun bedanya, kalau binatang ternak hendak membangun kasih sayang, dia nggak pakai bismillah. Dia langsung nggak pakai akad. Akad pun nggak ada. Kalau tadi ini pembeda, jadi benarlah ini Ananda ini namanya Iqbal. Bapak Ibu tahu arti Iqbal? Iqbal itu hati yang menatap kepada ruh hembusannya Allah. Semoga namanya ini orang tuanya ngasih nama bagus ya. Iqbal itu hati yang menatap kepada Allah. Apapun kerjaannya, apapun kesibukannya, hatinya tetap menatap kepada Allah. Itu artinya Iqbal. Lawan dari Iqbal itu idbar. Apa? Idbar. Ya, lawan dari Iqbal, idbar, bukan debar-debar. Idbar itu hatinya cenderung kepada dunia. Cenderung kepada dunia. Semoga Ananda Iqbal hatinya betul-betul menghadap hanya kepada Allah. Amin rabbal alamin. Kalau menatap istri pun yang ditatap kasih sayang Allah pada istri. Amin. Ya. Tadi doanya sudah hafal? Bismillahi jannibna syaitan. Coba ulangin ya. Ibu-ibu dengerin Bapak. Ayo, bismillahi jannibna syaitan. Lagi. Jannibna syaitan. Oke. Ini ada rekamannya toh? Kalau ingin punya anak, anaknya nggak diganggu syaitan, tambahin lafaznya. Wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Jadi kalau dilengkapi, bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Ya Allah, aku memohon saat aku menyentuh pasanganku, berkasih sayang dengan pasanganku, jauhkan syaitan dariku. Terus apa lagi? Jika engkau berikan aku anak, jangan sampai anakku diganggu oleh syaitan. Apa kata Nabi SAW? Jika dia melahirkan anak, jika Ananda Naila nanti Allah kasih anak, kata Nabi nih, ini jaminan Rasulullah. La yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan sentuh dia. Kalaupun sentuh, tidak akan mengganggu dia. Kalaupun diganggu, la yadurruhu, tidak mendatangkan mudarat.
Nah, ini mohon maaf. Jadi kalau kita jahat bukan karena syaitan, tapi karena kita membiarkan syaitan menyentuh diri kita sendiri. Dan syaitan itu beda dengan jin. Syaitan itu boleh jadi manusia, boleh jadi jin, bahkan binatang. Syaitan itu dia mengalir melalui darah. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau darahnya nggak lancar nggak bisa bercinta kan? Ya, jadi dia masuk lewat darah. Ini kalau masih muda jangan minum obat-obat kuat ya. Sehat-sehatin badan, sehatkan badan, olahraganya sekarang udah baru. Semoga Allah sehatkan mereka berdua, amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ceramah pernikahan sedikit-sedikit vulgar, tapi kita masih bungkus-bungkus biar gak terlalu vulgar. Kalau Bapak Ibu ngaji di pesantren, dibuka semua. Cuma saya nggak berani buka begitu, karena ini bukan pesantren, ini pesta pernikahan. Karena mungkin Ananda berdua tidak pernah nyantri, inti pengajian pesantren itulah barusan. Ya, jadi nanti jangan gedebak. Itu binatang ternak. Mohon maaf. Pernah lihat kuda? Kuda lagi nafsu, pernah lihat gak? Kuda kalau jantan ketemu betina, langsung ngapain? Langsung selesai, meletus Gunung Merapi. Kenapa? Karena kuda kuat, tapi dia tidak berzikir. Nah, ini rahasia zikir kolbu. Nanti belajar ke ayahanda ya. Ini beliau ini berdua, Bu Septi, Pak Dika. Saya nggak tahu ayahanda Iqbal dan Ibunda sudah belajar zikir yang begini atau belum. Semoga sudah juga. Ada namanya zikir kolbu. Jadi zikir yang sebenarnya itu di kolbu. Mau badannya kemana, mau pikirannya kemana, kolbunya tetap menatap Allah. Apa kata Nabi? Orang beriman karena kolbunya berzikir, lain dengan kuda. Kuda ketemu betina langsung Gunung Merapi meletus karena dia tidak sanggup menahan gejolaknya. Sedangkan seorang mukmin karena dia sibuk kepada Allah, syaitan tidak mengganggu, jiwa kebinatangannya tidak menguasai, yang muncul nurullah dalam dirinya, nur nama Allah, sehingga diberi kekuatan 10 kali orang biasa. Ini orang mukmin. Orang beriman diberi berapa kali kekuatan? 10 kali lipat orang biasa. Kalau Nabi dikasih 40, di hadis yang lain 100. Itu sebabnya Nabi Sulaiman istrinya 400, Pak. Karena kalau kekuatannya 100, ya sebanding dengan 400, tapi itu Nabi ya. Kita nggak nyampe hak kita segitu, Pak. Nah, ini cerita-cerita kalau bab yang agak horor dikit ya. Gimana, sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wajannibis syaitan ala ma razaqtana. Ini setiap kali nyentuh pasangan yang serius, yang mengarah kepada an-nikah, berarti persatuan tubuh. Jadi bahasa Arab an-nikah itu al-wat'u, persatuan dua tubuh. Al-dhammu, nempel dua tubuh. Kalau baca bismillah cuma Rahman doang, asik nggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim, asik nggak? Nggak asik ya? Harus ada ar-rahim. Nah ini, perhatiin. Nama Allah Ar-Rahman. Allah tumpah ruahkan nurnya pada laki-laki. Nama Allah Ar-Rahim. Allah amanahkan nurnya kepada perempuan. Makanya kami ini nggak punya rahim. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan aku adalah perempuan yang terjebak pada tubuh laki-laki, dia nggak mengerti rahasia nama Allah. Dia nggak ngerti rahasia ruh, bahwa ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Jadi yang saudaraku yang mengalami merasa beda sendiri, coba belajar ilmu ruh, nanti akan sembuh kecenderungannya itu, insya Allah. Itu yang pertama ya, Ananda ya, yang pertama.
Yang kedua, kalau yang kedua kita bedah ayat sedikit, waktu saya pendek. Ayat yang pasti sering dibaca setiap orang khutbah nikah, wa min ayatihi. Di antara ayat-ayat tanda Allah itu betul-betul wujud ada, tidak jauh dari kita, bahwa Dia menjadikan dari diri kamu azwaja, pasangan. Maksudnya kita ini punya pasangan bukan dari hewan, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi dari jenis kita masing, sesama manusia. Walaupun ada bab fikih nikah sama jin boleh apa enggak, itu ada yang bahas, tapi pasti nggak seru ya. Dia nggak punya tubuh begini, nggak seru. Untuk apa disebutkan litas kunu ilaiha? Agar kamu mendapatkan rasa sakinah. Sakinah itu betah, agar kamu betah kepadanya, tentram, tenang kepadanya. Maka coba lihat Bapak Ibu ini yang sebelum menikah pasti suka nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe, tepi jalan. Tapi kalau sudah nikah, suka nongkrongnya di rumah. Kalaupun keluar, dia pasti ajak istrinya. Itu litas kunu ilaiha. Ternyata sakinah itu, kata Imam Najmuddin Kubra, itu salah satu nama malaikat yang Allah turunkan saat orang akad nikah. Jadi tadi akad nikah jam berapa? 8, lebih dikit. Itu Allah turunkan di sini malaikat, namanya malaikat as-sakinah. Semoga malaikat itu tidak pernah pergi dari rumah tangga Ananda berdua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini nggak betah di rumah, jangan-jangan malaikat sakinahnya sudah pergi. Gimana caranya? Undang lagi, bangun lagi kasih sayang. Dan perhatikan di pertengahan ayat, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah kemudian jadikan antara kamu yang menikah dua sifat Allah titipkan di kolbu. Sifat Allah bukan makhluk, maka sifat ini hanya dipancarkan, tidak dicipta. Apa itu? Mawaddah, rahmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu kesatuan rasa, yang kamu rasa aku rasa. Maka orang Arab mengatakan ana man ahwa ana. Jika kamu berkehendak, aku berkehendak. Jika aku mau, engkau pun mau. Kita satu, tapi beda badan. Kita satu, tapi beda badan. Semoga pernikahannya sampai kepada mawaddah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi merasakan apa yang dirasakan pasangan. Dan mengerti hak dan kewajiban, ya. Dan yang kedua rahmah. Nah, rahmah itu inti dari Rahman dan Rahim Allah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim itu ada pada sifat rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Nah, nanti Allah kasih rasa itu. Oleh karenanya bagi para jomblo, kalau ingin merasakan sifat-sifat Allahnya sempurna, segera menikah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, seandainya aku dikasih tahu umurku 10 hari lagi, sedangkan istriku tidak ada, istriku meninggal atau cerai, aku akan menikah lagi karena malu jumpa Allah, tapi tidak bawa sifat Rahman, sifat Rahim, mawaddah dan rahmah. Malu jomblo. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu malu tidak nikah kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan karena kata orang. Kata orang, aku kalau nggak nikah gimana? Bukan. Ya. Dan di ujung ayat ini penutup, ya. Jadi menikah itu ternyata untuk orang waras, bukan untuk orang nggak waras. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Keberadaan Allah itu baru dapat ditangkap rasanya. Ayat-ayat Allah itu baru terasa bagi orang yang yatafakkarun. Yatafakkarun itu orang yang mengaktifkan akal murninya. Jadi kalau nikah wajib pakai akal sehat. Itu yang membuat
Kenapa? Mohon maaf, hak talak ada pada suami, bukan pada istri. Karena perempuan ini sifat mawadahnya sangat kuat, baperannya tinggi. Kalau lagi kesel, cerain aku, gitu ya. Benar nggak? Tapi kalau laki-laki, dia punya akal. Akal itu bahasa Arab, artinya iqal. Syai' yaqilu wa yuqayyid. Sesuatu yang mengikat. Itu yang bikin bapak-bapak ini nggak gampang mengatakan, gue cerain dong. Jadi mohon maaf nih kalau ada bapak-bapak suka bilang cerai, itu jangan-jangan banci itu ya. Udah cerai aja. Sunat lagi Pak. Harus belajar ngaji lagi. Kenapa? Yang suka ngomong cerai itu perempuan, kalau laki-laki enggak. Oleh karena itu, perhatikan nih, bagian penutup dari penutup. Jangan kira Nabi Muhammad SAW itu menikah tidak ada konflik dan drama-drama yang seru. Nabi itu paling seru, kenapa? Istrinya banyak. Maka setiap istri punya drama sendiri, punya konflik sendiri. Dan Nabi mengalami itu. Nabi datang ke Ummu Salamah, dikasih minum, dikasih makan, dikasih madu. Pulang ke rumah Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Makan apa tadi wahai baginda? Kata Nabi, aku makan ini dan itu. Disebutkan nama makanannya. Kata Aisyah, bau. Maksud tau gak bau? Dia gak suka. Coba perhatiin, istri Nabi dijamin masuk sorga. Itu masih konflik antar sesama istri. Dan Nabi ngadapin orang-orang begitu. Nabi juga pernah gak enakan hati dengan anaknya Sayyidina Umar, yaitu Hafsah. Ada satu kejadian yang kalau diceritain panjang kita ringkas. Akhirnya Nabi melakukan ila. Ila itu bersumpah untuk tidak mendatangi rumah istrinya satupun. Nabi pernah konflik. Sayyidina Ali konflik dengan Fatimah, akhirnya tidur di masjid. Itu masjid dulu nggak ada begini, nggak pakai apa namanya nih? Ya ubin apa marmer apa itu nggak. Dulu masih pasir. Maka ketika pagi-pagi sebelum subuh, Nabi masuk masjid, dilihat Ali masih tidur. Itu Nabi candain pakai ambil pasir begini, Abu Turab, bapak tanah. Jadi mukanya udah kebanyakan bedak, tapi bedaknya bedak pasir. Sayyidina Ali pernah konflik dengan perempuan paling mengenal Allah di alam semesta, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah orang paling alim, perempuan paling alim di alam semesta, konflik dengan Ummu Salamah. Itu biasa. Jadi nanti kalau Ananda konflik, daripada ngomong gak bener, tinggalkan sebentar, habis itu balik lagi. Ya, seperti Sayyidina Ali meninggalkan Sayyidina Nabi SAW, Nabi Muhammad pun berjarak dengan istrinya sebentar, lalu balik lagi. Kalau sudah berjarak sebentar, nanti kan rindu. Rasa rindu itu nanti muncul lagi. Jadi Ananda Naila, nggak semua kegiatan suami harus diikuti. Supaya apa? Supaya nanti ada rasa kerinduan. Dan nanti kalau keluar kota, jangan ikut selalu. Kadang ikut, kadang enggak. Ya, jangan semua suami mau nongkrong, jangan semuanya ikut. Supaya suami nanti kangen mau pulang. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika selevel Nabi Muhammad SAW, selevel sahabat Nabi, masih ada drama-drama rumah tangga, maka orang beragama, orang yang nikah secara agama, jika terjadi konflik jangan putus asa. Pakai akal sehat, selalu bertafakur. Tafakur itu butuh ketenangan, bukan dengan cara menonton, jangan curhat ke orang lain. Ini terakhir juga, jangan curhat ke cowok lain. Oke? Istri jangan curhat kecuali ke suaminya. Hatta jangan curhat kepada orang tua dan mertua. Jangan bawa masalah rumah tangga kita ke orang tua. Jangan marah Pak ya. Ya Bunda Septi ya. Anak kalau dia ngadu bilang selesain berdua. Jadi kalau Ananda nanti keluar dari pintu rumah, keluar dari kamar, tidak lagi menceritakan suami, pasangan kepada siapapun. Usahakan itu terjadi. Insya Allah bertahan. Insya Allah. Kapan rumah tangga mulai tidak bertahan? Jika salah satu pasangan sudah mulai
curhat nyaman kepada selain pasangannya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi keduanya. Ya, kata Nabi, barakallahu alaikuma wa baraka lakuma. Ya Allah, berkati mereka berdua, berkati keluarganya, berkati rezekinya, berkati keturunannya, berkati mereka sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya rahman ya rahim, wahai yang maha kasih, wahai yang maha penyayang, wahai yang menurunkan sakinah, wahai yang menurunkan, yang menjadikan rahmah dan mawaddah, turunkan keberkahan kepada dua mempelai ini, Ananda Iqbal dan Naila, dan dua keluarganya. Ya Allah, pererat hubungan mereka. Ya Allah, satukan mereka dalam nama Engkau. Ya Allah, jauhkan syaitan dari hubungan mereka, jauhkan syaitan daripada hubungan interaksi mereka. Bersihkan rezeki mereka, bersihkan dan berkati keturunan mereka. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Arhamar Rahimin, wa aghriqna fi bihari rahmaniyatik. Ya Allah, leburkan kami ke dalam lautan samudra kasih sayang-Mu. Jadikan apa yang kami lakukan hari ini, akad suci yang kami perdengarkan dan saksikan hari ini, pertanda kami patuh kepada syariat Engkau, kami mengikuti sunnah Nabi Engkau. Wahai baginda Rasulullah, Engkau mengatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Saksikan wahai baginda Rasulullah, kami mengikuti sunnah Engkau, jadikan kami menjadi minni, bagian daripada keturunan, bagian daripada pengikut Engkau, bagian daripada pencinta Engkau, anak-anak rohani Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka ala rizqikuma wa dzikrikum. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.